Setiap orang datang kepada Tuhan, ke hadiratnya, pasti mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan itu akan memberikan saya dan saudara satu insight, pencerahan. Dari pencerahan ini saudara akan memiliki kreativitas. Ya, kreativitas untuk apa saudara? Untuk bertahan, melawan setiap intimidasi, setiap intervensi, semua dinamika yang belum tentu ya secara manusia kita dapat terima saudara. Tetapi di dalam kekuatan hubungan itu tersimpan satu rahasia. Paulus pernah berkata, rahasia ini besar. This is a big secret. Ini rahasia ini besar. Nah, kalau Paulus berkata begitu, saudara, tentu saja kita harus cermati dengan sangat hati-hati, bahkan melayangkan fokus pandangan kita ke situ, bukan? Paulus berkata rahasia ini besar. Jadi kita harus sungguh-sungguh melihat bahwa ini pasti mengambil andil di dalam hubungan. Ya. Di dalam hubungan ini pasti memainkan peran yang besar. Karena dia katakan rahasia ini besar. Untuk itu saudara, Paulus pernah berkata bahwa aku dengan cemburu telah mempertunangkan kamu dengan seorang laki-laki. Ya. Jadi dia berkata, karena ini adalah sesuatu yang besar, mengambil peran yang besar dalam dinamika perjalanan seorang yang percaya mengikut Yesus, maka memang menjadi penting untuk menjadi fokus. Saudara, hubungan itu menjadi kunci di dalam penyembahan. Kita tidak bisa datang menyembah kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dan semakin dalam penyembahan itu adalah satu hasil dari semakin intimnya hubungan itu. Worship is coming out from relationship. Jadi worship saudara, penyembahan itu sangat dan tidak bisa yang lain kecuali punya hubungan dengan semakin bertumbuh, semakin melekat dan intim. Nah, di dalam pesan worship penyembahan malam hari ini, saya rindu membagi 3 poin. Bagaimana saudara dan saya secara seksama, firman Tuhan berkata, dibangun dan tersusun dengan rapi. Saya ulangi saudara, hubungan itu dibangun dan tersusun dengan rapi. Apa bukti kalau saudara dan saya memiliki hubungan dengan Bapa di surga? Ini pertanyaan yang penting saudara dan saya jawab. Apa bukti bahwa saya dan saudara memiliki hubungan? Dalam beberapa hari ini saya mendapat kabar yang tidak terlalu menyenangkan di dalam roh saya gitu ya, dari beberapa orang yang saya komunikasi. Jadi mereka berkata bahwa ketika mereka mencoba untuk datang ke hadirat Tuhan, ketika mereka mencoba untuk menemui Tuhan, ketika mereka mencoba untuk memuji, menyembah Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak hadir. Seolah-olah Tuhan itu jauh. Hatinya terasa kosong, seolah seperti padang pasir yang gersang. Ini adalah keadaan yang serius, sangat serius. Sangat serius. Ketika seseorang itu sudah mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan mengalami situasi itu, maka keadaan itu begitu serius. Karena Yesus datang dan berkata kepada perempuan itu,
kalau engkau minum dari air yang kuberikan, maka engkau tidak akan haus lagi. Tidak akan haus lagi. Bahkan di dalam hatimu itu akan terpancar. Jadi dia katakan di dalam hatimu itu akan ada sumber. Di dalam hatimu akan terpancar air kehidupan. Dan katanya yang mengalir, yang memancar itu sampai kepada hidup yang kekal. Artinya tidak pernah berhenti. Tidak ada yang dapat menghentikannya dan tidak dapat berhenti, saudara. Jadi ketika seseorang datang kepada Kristus, kepada Yesus dan mengalami kekosongan, kegersangan, ada satu hubungan yang terputus, ada hubungan yang sedang kritis, saudara. Ada hubungan yang sedang sekarat. Maka ini menjadi sangat penting. Ada sesuatu yang kemudian kita harus lihat. Nah, malam hari ini saya akan memberikan saudara 3 poin saja penting. Mulai dari yang sangat sederhana sampai sesuatu yang perlu diperjuangkan seumur hidup. Ya, untuk menjadi landasan untuk kita. Ya, bagaimana kita datang kepada Tuhan di dalam penyembahan. Nah, saudara, seperti yang saya katakan tadi, apa yang menjadi indikasi, apa yang menjadi tanda, apa yang menjadi keyakinan saudara bahwa saudara dan saya memiliki hubungan dengan Dia? Ini bukan satu deskripsi atau narasi, saudara, yang dibangun dari pengetahuan manusia. Ini adalah hukum Allah. Jadi ketika Yesus berkata kepada perempuan itu dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14, ketika dia berkata, bila engkau minum air yang kuberikan, engkau tidak akan haus lagi. Bahkan di dalam hatimu akan ada sumber air yang memancar terus sampai kepada hidup yang kekal. Maka itu adalah satu momentum yang mengubah konstelasi hukum. Dan inilah perintah yang baru itu, yaitu perintah kasih. Bukti kasih Bapa kepada manusia yang oleh Yesus ya telah diperdamaikan di dalam dan melalui korban tubuh dan darahnya. Saudara, kalau perhatikan di ayat ke-23 dan 24 di Yohanes 4 itu, kemudian saudara, ya, kemudian Yesus datang dan berkata bahwa engkau tidak lagi akan menyembah ya Bapa atau Allah itu di Yerusalem atau di Gunung Gerizim ya bagi orang-orang Samaria. Tetapi engkau akan menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Jadi dia berkata, engkau akan menyembah aku, ya, engkau akan menyembah aku di dalam hatimu dan di dalam kekudusanmu. Ya, engkau akan menyembah aku di dalam hatimu dan di dalam kekudusan. Dan saudara, kalau bertanya-tanya mengenai ini, mengenai apa? Saudara, minggu lalu ya, hari Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan kepada kita bahwa ketika anak domba itu datang dengan seluruh malaikat-malaikat di dalam kemuliaannya, di awan-awan dia datang untuk menjemput kita untuk masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba, ya. Maka dia sebenarnya datang, saudara, untuk menghampiri, mempelai perempuannya, yaitu pasangannya, ya. Dan sebelum itu terjadi, saudara, sebelum itu terjadi, maka setiap anak-anak Tuhan, saudara,
itu harus diukur bait suci, ya saudara. Artinya dimeteraikan di mana di dalam hatinya itu ada bait Allah, ada kediaman Allah. Nah, saudara kalau mencoba lebih dalam masuk itu, saudara akan melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini mengambil peranan yang memainkan hal yang sangat besar di dalam kehidupan saya dan saudara di masa, di zaman anugerah ini, di zaman-zaman akhir ini. Ya, saudara, untuk masuk ke dalam itu kita harus memiliki, saudara, yang namanya satu bangunan yang secara rapi disusun, yaitu satu bait. Bait suci, bait kudus, bait Allah yang ada di dalam hati saya dan saudara, di mana Allah itu berdiam. Saudara, untuk membangun itu, hal pertama yang sangat penting adalah saudara harus membuka hati. Bangunlah dengan keterbukaan untuk datang kepada Tuhan dengan kata kunci pengampunan dosa. Pengampunan itu harus menjadi pintu pertama untuk masuk ke dalam susunan yang rapi tersusun, yaitu bait ini. Ada korban, dan korban itu adalah darah Kristus sendiri. Ya, saudara harus masuk ke dalam satu pengampunan. Saudara mulailah refleksi diri. Kalau hari-hari saudara lalui dengan penat, dengan kelelahan, ya, dengan letih, lesu dan berbeban berat, saudara ingatlah kata itu, pengampunan. Datang kepada Tuhan dalam satu posisi untuk datang memohon, meminta untuk menerima pengampunan dari Dia. Dan bawalah hubungan saudara dengan Roh Allah yang hadir di dalam diri saudara ke level yang lebih tinggi, ya, di dalam satu kerinduan untuk mengenal, untuk menikmati kasih Bapa. Jadi saudara, tidak ada hubungan yang akan bekerja dengan baik tanpa pengampunan. Ingat, tidak ada hubungan yang terjadi atau bekerja atau terlaksana atau dinikmati dengan baik tanpa pengampunan. Dan di sini ini berarti pengampunan semua dosa saya dan saudara di hadapan Tuhan. Dia yang bersedia menyambut kita dengan tangan terbuka. Kita yang berdosa ini yang menggambarkan saudara, Dia peduli dengan kita. Itulah Dia yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita, di dalam orang-orang yang mau menerimanya, ya. Jadi tanggung jawab kita saudara adalah untuk meminta dan datang kepada Dia menerima pengampunan. Saudara harus ingat, refleksi diri. Ada apa? Ada catatan-catatan yang Tuhan tidak senang di dalam diri saya, yang tidak sesuai dengan standar kekudusannya, saudara. Ya, Kisah Para Rasul 3 berkata bahwa karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, yaitu ketika Ia mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Waktu kelegaan. Saudara, poin pertama yang saya ingin sampaikan adalah bahwa hubungan itu menjadi penting ketika saudara masuk pada pintu pengampunan, menerima pengampunan, dan selalu melihat bahwa pengampunan adalah hal yang terutama untuk mendatangkan kelegaan untuk hidup saya dan saudara. Allah itu kasih. Dia menunjukkan betapa besar kasih-Nya bagi kita ketika Dia mengorbankan anak tunggalnya demi keselamatan saya dan saudara. Sebagai respon yang benar, maka kita sepatutnya menunjukkan kasih kita kembali kepada Tuhan melalui persembahan tubuh kita, yaitu yang hidup, kudus, dan berkenan di dalam segala ketaatan kepada perintah-Nya. Dan juga saudara, bagaimana kita menceritakan bagaimana hebat dan agungnya pekerjaannya Dia di dalam hidup saya dan saudara. Saat Tuhan sudah menginvestasikan karya agungnya, anugerahnya kepada hidup saya dan saudara, sudah saatnya saudara investasikan waktu saya dan saudara, waktu saya dan saudara, waktu kita
untuk mengisinya dengan segala sesuatunya hanya bagi Dia. Tidak ada agenda saudara secara pribadi, tapi hanya Tuhan. Yeremia 31 ayat 3 katakan, aku mengasihi engkau. Saudara ingat, poin pertama dalam hubungan adalah supaya hubungan ini terbangun dengan satu kelegaan, dengan datang kepada Tuhan, menerima pengampunan. Karena Dia adalah kasih. Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah, saudara, hal yang kedua yang penting dalam hubungan adalah landasi kerinduan saudara dengan iman. Hubungan memerlukan iman. Ya, di dalam hubungan harus dengan iman, tidak bisa dengan perasaan, saudara. Ya. Landasi kerinduan saudara, kerinduan, aku rindu datang pada Tuhan. Punya dasar enggak? Enggak punya dasar. Iman itu adalah dasar dari apa yang saudara harapkan. Landasi kerinduan saudara dengan iman kepada apa? Darah Yesus, saudara ya. Sehingga kita dengan penuh keberanian bisa masuk ke dalam tempat kudusnya. Having faith in God. Ibrani 10 berkata, jadi saudara-saudara oleh darah Kristus kita apa? Sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan baru. Saudara, jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Saudara, satu tabir yaitu apa? Dirinya sendiri. Dengan iman, kita belajar tentang apa? Standarnya Allah. Jadi kerinduan kita ini datang, itu tidak bisa dengan tanpa dasar. Harus dengan satu dasar yang kita harap, yaitu iman, saudara. Dan itu bicara mengenai standarnya Allah. Allah itu kudus. Belajar dalam standar kekudusan Allah untuk datang kepada Dia. Ada standar yang direfleksikan dalam iman, saudara. Tanggung jawab yang Tuhan berikan tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Kita rindu, kita ingin, kita mulai nih ya, kita muji Tuhan gitu ya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Saudara, ketika saudara melantunkan lirik lagu itu, maka pikiran saudara mulai bekerja, yaitu terimpartasi oleh firman, saudara. Ya. Dan firman itu bekerja bahwa Dia adalah Allah yang layak, Dia pengendali alam semesta, sehingga saudara harus sungguh-sungguh memiliki apa? Sikap hati, saudara, untuk datang kepada Dia, menaikkan pujian saudara dengan apa? Tulus, saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Karena dengan pengertian bahwa hanya Dialah yang layak kita puji dan tinggikan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa percaya kepada Dia karena ada firman yang hidup. Itulah iman. Percaya atas segala sesuatu yang Dia rancangkan atas hidup saya dan saudara. Jadi landasi kerinduanmu dengan iman yang dibangun atas firman yang hidup. Saudara, poin yang terakhir. Bagaimana saudara dapat memiliki hubungan yang benar-benar berkualitas dan intim melekat dengan Dia. Masuklah dalam hadirat-Nya dalam penyembahan dengan satu kesadaran untuk selalu mengalami pembaharuan diri yang tidak pernah berhenti. Worship in transforming life, mind, and style. Saudara, masuklah dalam hadirat-Nya dengan satu penyembahan di mana saudara terus mengalami pembaharuan. Lukas 9 ayat 23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, kebanyakan dari kita ingin Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup kita, akan tetapi tidak tertarik untuk mengadakan pembaharuan dalam hidup kita. Hubungan
itu tidak terbangun dengan instan. Hubungan memiliki syarat. Hubungan memiliki tatanan. Hubungan adalah satu hukum. Kalau saudara tahu, perjanjian, saya lupa satu hal. Hubungan itu adalah satu hukum. Dan hukum itu adalah perjanjian. Nah, perjanjian, saudara, itu kalau saudara tahu, itu adalah antara dua belah pihak. Dan masing-masing harus memiliki komitmen kepada perjanjian. Dan itu adalah komitmen tentang apa yang ada dalam perjanjian. Saudara, hubungan ini akan menjadi sesuatu yang semakin besar, semakin agung, semakin kudus, menyamai standar kekudusan Allah ketika di dalamnya ada pembaharuan. Setiap kali Tuhan memberikan tugas atau berjanji kepada seseorang, Dia perlu mengubah, mentransformasi, membaharui orang tersebut, yaitu merubah kehidupannya sesuai dengan tujuan dan kehendaknya, sesuai dengan rancangannya Dia. Setelah terjadi pembaharuan, saudara, barulah Allah melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Ingat, banyak hal, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak penggiat-penggiat rohani, banyak aktivis, saudara, yang mengalami stagnasi di level ini. Mereka tidak melihat bahwa hubungan yang Tuhan inginkan adalah hubungan yang terus mengalami pembaharuan di dalam hidup. Kita harus bisa membaharui cara pandang kita terhadap Tuhan dan terhadap diri kita, supaya hubungan itu memiliki kualitas semakin besar di dalam kemuliaan. Kita harus bisa mempercayai Tuhan lebih dari apapun. Saudara bisa bayangkan statement itu. Kita harus bisa mempercayai Tuhan lebih dari apapun. Untuk dapat sampai ke momentum itu, level itu, saudara harus berubah. Saya dan saudara harus ditransformasi. Pikiran, cara pandang. Lebih daripada kita mempercayai siapapun dalam dunia ini, termasuk diri kita sendiri, kita harus mempercayai Tuhan. Yang ku ingini, Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Saudara, hanya kehidupan yang ditransformasi, yang diubahkan, secara otomatis terhubung, tersambung dengan Tuhan. Dan ini menjadi landasan penyembahan. Ketika saudara diubahkan, penyembahan itu otomatis terjadi, saudara. Pembaharuan ini adalah pembaharuan yang benar-benar totalitas. Artinya merubah posisi kita untuk bisa mentaati Allah, untuk bisa percaya Allah. Mengubah secara total di dalam posisi kita bagaimana mengandalkan Tuhan seutuhnya. Di dalam keadaan apapun, dalam hubungan keluarga, di dalam pertemanan, persahabatan, di dalam bisnis, pikiran kita, komitmen kita dalam pelayanan, keluarga, kuliah, apalagi pekerjaan-pekerjaan, perubahan secara total. Dan saudara, pembaharuan ini adalah pembaharuan yang tanpa batas. Tidak pernah berhenti sampai akhirku menutup mata. Sampai kita menutup mata, saudara. Pembaharuan ini tanpa batas. Ketika kita masuk di dalam proses Tuhan, Kaulah penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ku ingin lihat. Saudara harus merelakan diri untuk diproses, dibentuk Tuhan. Cara pandang, cara
menyerahkan diri, cara menyandarkan diri, cara saudara untuk percaya Dia satu-satunya di dalam hidup saudara dan saya. Jangan lagi berkata jobless. Jangan lagi berkata freelance. Jangan lagi berkata aku tidak punya apa-apa. Jangan lagi berkata aku bukan siapa-siapa. Jangan lagi berkata mereka meninggalkanku, ayahku, ibuku tidak menganggap aku. Jangan lagi. Karena mindset saudara harus dirubah. Pembaharuan pikiran, status diri, identitas diri itu harus total, tanpa batas, berubah, dibaharui. Satu pembaharuan sampai kita tidak lagi memiliki sesuatu pun yang dapat kita pertahankan. Termasuk persepsi diri kita mengenai diri kita. Dan mengalihkan seluruhnya, segalanya, seutuhnya hanya kepada Dia, Sang Maestro Agung, pengendali alam semesta. Dia yang menuntun, mengembalakan hidupmu, hidupku untuk sampai ke rumah Bapa. Ini akan membangun hubungan saya dan saudara semakin intim, melekat, dan kemudian menjadi kesukaan dan kesenangan Bapa. Itulah worship, itulah penyembahan. Saudara diberkati bila Tuhan menuntun menyertai saudara mulai malam hari ini memiliki satu nilai untuk satu worship, untuk satu penyembahan di dalam transformasi total, transformasi tanpa batas dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya, terpujilah Kristus. Saudara diberkati. Amin.